hari Kamis tanggal 10 Juli 2025, pekan biasa ke-14 dalam tahun liturgi. Dalam perayaan Ekaristi pada hari ini secara khusus berdoa untuk keluarga Ibu Yuliana Yosinori Ayang dan Bernardus Febrian yang besok akan mengadakan perjalanan bersama dengan keluarga dari Ketapang menggunakan kapal laut menuju Semarang dan Jogja untuk mengantarkan Bernardus Febrian untuk kuliah di Sankta Dharma. Semoga perjalanan mereka dilindungi, diberikan kesehatan dan kesejahteraan, dan semoga perjalanan mereka menyenangkan. Wujud misa untuk para donasi, mohon kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga. Mass intention from Madam Madeline's family and Kuching for health, business, study, and work blessing. Peter Ritosing, my father-in-law, 98 years old. Martin Lee Hosung, my husband. Madeline Wong Ching Ching, and my four boys, Adrian Ling Wing Lung, Andrew Ling Yulung, Ansel Ling Yulung, Alexander Ling Kailung. Dan juga besok hari Jumat tanggal 11 Juni, hari ulang tahun perkawinan Bapak Yoyong Pangarah dan Ibu Ponigan. Serta kita juga berdoa untuk wujud misa untuk kesehatan yang prima bagi Ibu Katarina sekeluarga, dan semoga dilancarkan bisnisnya. Untuk para suster Santo Agustinus dari Kerahiman Allah, untuk Cece Maria Purjani Petrus Katiman di Pontianak, untuk Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumarni, Stefani Michelle, Stefani Rawi di Kota Wisata Cilengsi Bogor, untuk Dr. Salon dan Dr. Alisono dan keluarga di Jakarta, untuk Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monika Nancy Marina, Aurelia di Australia, Matthew Stephen Vincent Malvin di Jakarta, untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Evaros Cerimoya, Matthew Beno di Pontianak, untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Anes Aloysia Tani dan keluarga di Surabaya, untuk Ibu Tresia Yeni dan keluarga di Jakarta. Mohon kesehatan dan kesembuhan dari Ibu Tresia Liubun dan kesejahteraan untuk Stefani Amelia dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Cameli, Bapak Setiapan Akunadi dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Camaipong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika. Mohon kesehatan, kesejahteraan, dan berkat usaha pekerjaan berkeluarga Mama Ana Moras, Franciscus Rosalina Imbuk, Dea Kevin Putri John Kennedy, Maria Konewati Yosef Apai, Anggun Anggi, dan Brigita. Dan juga untuk Anti Regina Ho di Kuching dan Anti Elizabeth Ho di Kuching. Untuk keluarga Bapak Kasdi dan Ibu Mustika beserta anak, cucu, dan menantunya. Untuk Ibu Li Huang dan Bapak Epek Erwin dan keluarga. Dari Ibu Tresna di Jakarta, mohon kesehatan Maria Yohana, Tresia Agus S, dan Aloysius. Mohon kesehatan dan kesembuhan Ibu Anggreni di Surabaya. Untuk Ibu Elizabeth Enawati, Bapak Bonifacio Aristo, mohon kelancaran perjalanan pengobatan ke China untuk Ivan kena tumor otak. Semoga perjalanan berjalan dengan baik dan lancar dan pulang dengan sembuh. Untuk Christian Erlin Andrew di Jakarta, mohon kelancaran usaha Yulianus Sendilim dan usaha Penadilin dari keluarga Anya Samson. Untuk keluarga Ibu Anis Wela di Jakarta. Untuk Sister Gregoria Adarani dan Servasius Ion Mary Kuching. Untuk Ibu Maria Geweni Riawati Surya di Surabaya. Untuk Sis Acen Aman Sujung dan Husen. Untuk keluarga Ibu Leni di Jakarta Utara beserta anak, menantu, dan cucunya. Dari keluarga Yohanes Yanto Ahok dan Ovia Yuvita, mohon kesehatan dan kesembuhan Jeffrey Lium dan kesejahteraan Jeviani Lim di Aeropas. Untuk keluarga Bapak Martinus Ekok dan Ibu Neti di Pontianak. Dari keluarga Agustinus, mohon kesehatan Minarni dan kesejahteraan Felicitas Elizabeth Martin, Bapak Acai, Ibu Toya.
di Sebau Pemahan, dan juga untuk keluarga Ibu Agustini Lestari di Jogja, dari keluarga Ibu Hendra dan Ibu Yasinta, mohon kesehatan Garen dan Ana Juju. Dari keluarga Bapak Robert Madeng, Ibu Rosminta Sakti dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Lucia Sumitro dan keluarga di Singkawang, untuk Ibu Dominika dan keluarga di Singkawang, untuk Ibu Kristina Sauri di Pasar dan keluarga di Pasar Singkawang, untuk Ibu Firmina dan keluarga di Singkawang, untuk Bapak Jul dan keluarga di Sanggau Kapuas, untuk Ibu Budi Wijaya, Rensi Wijaya, Endiki Wijaya dan keluarga di Amerika, dari Dr. Honggo dan keluarga di Pontianak, dari keluarga Ibu Cindy Lewardi di Jakarta, mohon kesehatan Dr. Dani Asudarsono dan kelancaran pekerjaan Bapak Yohanes dan Bapak Andre, dan juga dari keluarga Bapak Thomas Diosono dan keluarga di Jakarta, dari keluarga Bapak Martinus Marono di Sanggau, mohon kelancaran urusan penjualan tanah dan berhasil dengan harga yang baik beserta kedamaian keluarganya. Dari Bapak Hendra Satyo di Sydney, Australia, dari sakit kanker paru dipulihkan kesehatan. Dari Bapak Rawi Sunardi, Ibu Sumarni, mohon kesehatan, kesembuhan, keselamatan, berkat usaha, penjualan tanah dan rumah di Jalan Narogong, Cilengsi terjual cepat dengan harga bagus. Dan juga untuk keluarga Ibu Elizabeth di Jakarta, kita persembahkan seluruh ujur misa di dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Demi keselamatan hidup kalianlah Allah menyuruh aku mendahului kalian ke Mesir. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore Bernardus Febrian. Hari ini secara khusus kita sekali lagi berdoa untuk kelancaran studi kamu kuliah di Sanata Dharma dan kelancaran perjalanan Febrian dengan mamanya beserta keluarga naik kapal laut besok dari Ketapang menuju Semarang dan ke Jogja sampai dengan selamat. Malah sebelum kita memulai Ekaristi ini, kita mendengarkan apa yang dikatakan kitab suci pada hari ini. Yusuf mirip dengan Mesias sekalipun menderita karena ulah saudara-saudaranya. Ia menyelamatkan hidup mereka, para murid pun diutus membawa hidup kemana-mana. Mereka menerima dengan cuma-cuma, maka hendaknya memberi dengan cuma-cuma pula. Mereka diutus berkeliling dengan bekal kabar sukacita saja. Malah kita hening sejenak, kita memeriksa batin kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber segala harapan, semoga sabdamu Kau jadikan kekuatan di tengah-tengah kami. Teguhkanlah kerajaanmu pada diri kami, agar sanggup membangkitkan pengharapan dan menambahkan hati kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Kejadian. Di tanah Mesir, Yusuf pura-pura menuduh adiknya Benyamin mencuri. Maka tampillah Yehuda mendekati Yusuf dan berkata,
Mohon bicara Tuanku, izinkanlah hambamu ini mengucapkan sepatah kata pada Tuanku, dan janganlah bangkit amarahmu Tuhan terhadap hambamu ini, sebab Tuanku adalah seperti Fir'aun sendiri. Tuanku telah bertanya pada hamba-hamba ini, masih adakah ayah atau saudaramu? Dan kami menjawab Tuanku, kami masih mempunyai ayah dan sudah tua, dan masih ada anaknya yang muda, yang lahir pada masa tuanya. Kakaknya telah mati, dan hanya dia sendirilah yang tinggal dari mereka yang seibu. Sebab itu ayah sangat mengasihi dia. Lalu Tuanku berkata pada hamba-hambamu ini, bawa dia kemari padaku, supaya mataku memandang dia. Lagi Tuanku berkata pada hamba-hambamu ini, jika adikku yang bungsu ini tidak datang kemari bersama kalian, kalian tidak boleh melihat mukaku lagi. Setelah kami kembali pada hambamu, ayah kami, maka kami memberitahukan kepadanya perkataan Tuanku itu. Kemudian ayah kami berkata, kembalilah kamu membeli sedikit bahan makanan bagi kita. Tetapi jawab kami tidak dapat pergi ke sana, sebab kami tidak boleh melihat muka orang itu. Apabila adik yang bungsu tidak bersama-sama kami, kemudian berkatalah hambamu, ayah kami, kamu tahu bahwa istriku telah melahirkan 2 orang anak bagiku, yang seorang telah pergi dan aku telah berkata, tentulah ia diterkam oleh binatang buas, dan sampai sekarang aku tidak melihat dia kembali. Jika anak ini kamu ambil pula daripadaku, dan ia ditimpa kecelakaan, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubalan ini turun ke dunia orang mati karena nasib celaka. Ketika itu, Yusuf tidak dapat menahan hatinya di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, serulah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama dengan Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya pada saudara-saudaranya, dan setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran oleh orang-orang Mesir dan seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata pada saudara-saudaranya, akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa? Tapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawab, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada mereka, marilah mendekat. Maka mendekatlah mereka. Kata Yusuf lagi, akulah Yusuf, saudaramu, yang kalian jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kalian menjual aku ke sini. Sebab demi keselamatan hidup kalianlah Allah menyuruh aku mendahului kalian ke Mesir. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refren, ingatlah akan karya Tuhan yang ajaib. Ingatlah akan karya Tuhan yang ajaib. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas tanah Kanaan dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnya seorang mendahului mereka, yakni Yusuf yang dijual menjadi budak. Ingatlah akan karya Tuhan yang ajaib. Kakinya diborgol dengan belenggu, lehernya dirantai dengan besi, sampai terpenuhilah nubuatnya dan firman Tuhan membenarkan dia. Ingatlah akan karya Tuhan yang ajaib. Baik pengantar Injil. Alleluia, alleluia. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, pergilah dan wartakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikan pula dengan cuma-cuma.
Janganlah kalian membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah membawa baju, 2 helai, kasut ataupun tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Bila kalian masuk ke kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kalian berangkat. Bila masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu turun kepadanya. Jika tidak, salammu kembali kepadamu. Dan bila seorang tidak menerima kalian dan tidak mendengarkan kata-katamu, keluarlah dan tinggallah di rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sungguh, pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kalian telah memperoleh dengan cuma-cuma, maka berilah dengan cuma-cuma pula. Bagaimana tugas para rasul harus dilaksanakan, dijelaskan dalam kutipan ini. Mereka menerimanya dengan cuma-cuma, maka hendaklah memberikannya dengan cuma-cuma pula. Sikap mereka terhadap dunia hendaknya tampak bahwa mereka tak berniat membangun tempat kediaman tetap di dunia ini. Barang siapa mendengarkan dan melaksanakan sabdanya, mendengarkan dan melaksanakan sabda Allah. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh wujud misa dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Orang yang mohon doa dan didoakan, berkatilah segala usaha pekerjaan perjalanan dan studi dari keluarga-keluarga yang mohon doa kepada kami dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Sembuhkanlah semua orang yang sakit, terutama Bang Atir yang pada saat ini sedang berbaring di rumah sakit. Agar Kau pulihkan kesehatannya, dan juga semua orang yang memohon doa pada hari ini, dan juga selamatkanlah semua orang yang telah meninggal dunia. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam liturgi Ekaristi pada sore hari ini. Kami memuji Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia, seperti kami dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa, sumber kebahagiaan, limpahkanlah kiranya kedamaian-Mu kepada kami dalam roti anggur ini. Engkau menyampaikan sabda sebagai cahaya di jalan. Kami mohon semoga mata hati kami tetap terbuka terhadap Putra-Mu, cahaya kehidupan Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaraan Putra-Mu yang terkasih, Yesus Kristus sabda-Mu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan.
Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid, seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah kita mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo yang ke-14 dan Uskup kami Pius Riono Prabdi beserta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan hamba-hambamu Marinus Petrus Bungur, Veronica Osinori, Maximus Endarung yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian dan menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu.
Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas tentang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Maju saja. Coba begini. Dari tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Pergilah dan wartakanlah kerajaan surga sudah dekat. Kalian telah menerima dengan cuma-cuma, berilah pula dengan cuma-cuma. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Baik di surga, utuslah kami mewartakan nama-Mu kepada siapapun di sekitar kami. Jadikanlah kami pewarta kebaikan dan kemanusiaan yang selalu memperhatikan umat-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Seluruh orang yang memohon doa dan didoakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, perjalanan mereka, studi mereka, dilimpahi berkat keselamatan, perlindungan, kesehatan, kesembuhan, dan keselamatan kesejahteraan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Terima kasih. Selamat sore.